Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfa Fauzan yang akan membahas dan menjelaskan tentang PLSQL Oracle. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang kursor implisit, kursor eksplisit, lalu ada package, dan juga yang terakhir ada trigger pada PLSQL Oracle. Pada video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tugas soal nomor 4 saya, yang dimana tugas ini adalah tugas yang terakhir pada ujian akhir semester saya. Perintah dari tugas nomor 4 ini adalah membuat dan menjelaskan bagaimana mengoneksikan database dari PHP, PHP ke Oracle. Yang pertama, kita harus menyiapkan 3 file ini, yaitu ada exampp, lalu ada OC8, dan juga insan client, yang dimana saya mendownloadnya. Untuk exampp-nya saya mendownload yang versi 8.1.25. Lalu untuk OC8 nya kita harus sesuaikan dengan versi exampp-nya, karena kita mendownload XMPP-nya yang 8.1, maka kita akan mendownload yang OC8 yang versi yang 3.2.1. Nah, lalu kita klik yang ada gambar Windows-nya, DLL. Nah, terus kita download yang 8.1 TreatSafe X64. Karena saya sudah mendownload, maka tidak usah download lagi. Lalu untuk instan clientnya, tinggal cari aja instan client for Microsoft Windows. Lalu versinya saya mendownload yang paling atas, lalu mendownload yang basic package. Karena semua file sudah saya download, lalu kita klik 2 kali pada XMPP ini agar untuk mendownload XMPP-nya. Di sini saya sudah mendownload XMPP, sudah ada XMPP. Lalu untuk OC8 ya, kita buka dari file sini sampai PHP OC8 19 PDB, kita copy. Pokoknya selain jadi credit, license, dan juga readme itu nggak usah di copy, cuma file ini aja. Lalu kita copy, lalu kita ke divisi XMPP, lalu PHP atau PHP, lalu kita ke ext dan kita paste, replace. Nah, setelah itu, setelah OC8 nya kita iniin, sudah dipindahkan. Lalu untuk instant clientnya kita masuk, lalu kita sortir dulu menggunakan tipe nyatu application file. Nah, application extension kita copy semuanya, pokoknya copy yang belakangnya itu DLL, yang belakangnya DLL semuanya di copy. Lalu pin ke XMPP lagi, divisi XMPP, kita ke Apache, lalu bin, sini kita paste lagi. Nah, sudah di copy paste, balik lagi ke instant client. Di sini kita mengcopy foldernya. Sekarang tuh kita mengcopy foldernya, lalu ke divisi, ke Windows, kita cari yang namanya SYS WoW 64, lalu kita copy foldernya ke sini. Ya, agak lama ya, sebentar.
Oke, udah ditaruh di SYSU 64. Kita balik lagi ke insan klien. Nah, kita pencet lagi. Nah, di sini kita copy nama insan kliennya. Nah, kita copy, lalu kita ke divisi, ke properties, habis itu ke advanced system setting, ke environment variables, lalu pada path kita edit. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba, kita hapus saja, lalu bikin baru, new, di paste. Oke, semuanya di oke, silang. Setelah itu kita buka XMPP nya. Lalu kita start, lalu kita ke admin. Sebentar. Kita ke PHP info, kita cari OC8. Belum terpasang ya? Oh iya, kenapa belum terpasang? Karena kita belum mengaktifkan extension pada APC ini. Kita ke config PHP. Nah, di sini kita cari OC. Nah, karena kita menggunakan instan client 12C tadi, maka kita hapus titik koma yang di belakangnya untuk mengaktifkannya. Lalu kita save, lalu kita exit terlebih dahulu. Close program. Ini juga skip dulu. Oh, agak lama ya. Nah, kita close program. Setelah itu kita buka XMPP nya lagi. Habis itu kita start, baru kita ke admin, ke PHP main info, dan sekarang kita cari lagi OC8 nya, dan di sini sudah terpasang. Nah, setelah OC8 kita terpasang, lalu kita ke Oracle-nya. Kita buka aplikasi SQL Developer, Oracle SQL Developer. Untuk apa? Kita akan membuat table di dalam sini. Kita membuat table terlebih dahulu. Oh ya, sini kita masuk dalam database dulu. Nah, ini yang harus diingat, username dan juga passwordnya. Username kita kan sistem, dan passwordnya ini adalah admin. Oke, kita masuk, berhasil masuk. Oke, sudah berhasil membuat table dengan nama calon siswa. Lalu kita lanjut buka file lagi. Di sini saya sudah menyiapkan
8 file untuk membuat website sederhana. Lalu kita copy folder UAS-nya. Dan kita pindahkan ke XMPP htdocs. Nah, kita pindahkan ke sini. Oke. Setelah itu kita buka VS Code. Nah, kita file terus open folder. Tadi htdocs. Oke, select folder. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 8 file yang dimana 8 file ini mempunyai kegunaannya masing-masing. Yang pertama ada file config, yaitu untuk menyimpan konfigurasi database. Lalu index.php adalah halaman utamanya, lalu list siswa, halaman untuk menampilkan data siswa sini. Lalu from daftar, halaman formulir pendaftaran, from daftar ini. Terus proses pendaftaran, script yang memproses pendaftaran. Jadi proses pendaftaran ini adalah script dari formulir daftar. Lalu ada from edit, from untuk edit data siswa. Ini from edit. Lalu from proses edit, script untuk memproses edit atau update. Jadi proses edit ini untuk script untuk from edit. Lalu terakhir ada hapus, yaitu kegunaannya untuk script untuk menghapus data dari database. Setelah itu kita ke config PHP dulu. Di sini saya sudah membuatkan kode yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa username dan password harus kita ingat. Tadi kan username kita menggunakan sistem dan juga admin. Lalu bagaimana melihat hostnya nih? Kita ke sini. Properties. Nah, di sini kan nama username-nya sistem ya. Passwordnya tadi kita masukkan admin. Lalu hostname-nya localhost dan menggunakan SID XE. Jadi pada config ini, config kan kegunaannya tadi itu menyimpan konfigurasi database. Variabel username akan menyimpan data nilai sistem, password juga akan menyimpan nilai admin, dan host akan menyimpan nama host, localhost yaitu, dan juga XE-nya. Lalu variabel con akan menyimpan koneksi dari ketiga variabel tadi. Jadi kita mengoneksikan PHP ke Oracle menggunakan OC Connect, yang dimana parameternya itu adalah username, password, dan juga host. Lalu di sini kita akan memeriksa menggunakan ekspresi if else, yang dimana ketika variabel con ini bernilai false, dia akan menampilkan koneksi ke server database gagal dilakukan. Tetapi jika bernilai true, maka akan terhubung ke database. Di sini kita mencoba ekspresinya itu berhasil apa. Ini udah di save. Lalu kita ke tadi sudah dibuka. Nah, di sini kita langsung cek index tick PHP.
atau tadi itu nama ininya UAS, terus indeks titik PHP. Nah, sorry, bukan indeks, melainkan config terlebih dahulu ya. PHP-nya kurang. Nah, di sini warning OC connect karena di sini tampilannya koneksi ke server database gagal dilakukan karena password yang kita gunakan salah, harusnya admin. Kita save, kita refresh, terhubung ke database. Habis dari config, kita sudah mengoneksikan database dari PHP ke Oracle. Kita ke indeks PHP, ke halaman utama, yang dimana indeks PHP ini menggunakan judul pendaftaran siswa baru SMK Coding. Lalu di headernya terdapat pendaftar siswa baru dan juga SMK Coding. Nah, di sini terdapat dua pilihan, ada daftar baru dan juga pendaftaran, yang dimana ketika kita mengklik daftar baru, maka kita akan beralih ke file from daftar, dan ketika kita mengklik pendaftar, kita akan beralih ke list siswa. Tampilan halamannya seperti ini. Nah, jadi ketika kita daftar baru, maka kita akan dialihkan ke file from daftar. Ketika kita mencet pendaftar, kita akan dialihkan ke form list siswa. Selanjutnya kita akan mengisi list siswa ini. Di sini saya sudah isi. Pertama, kita menggunakan include config PHP. Maksudnya adalah pertama kita membutuhkan koneksi ke database-nya. Maka kita harus mengimpor file config PHP agar variabel connect ini dapat dibaca. Jadi itu kegunaannya. Jadi pertama kita menggunakan include config PHP agar untuk terhubung ke database-nya. Maka kita mengimpor config PHP agar variabel connect dapat dibaca. Lalu di sini sama seperti indeks judulnya, dan juga di sini headernya menggunakan H3, yaitu siswa yang sudah mendaftar. Nah, di sini ada fitur tambah baru, yang dimana tambah baru ini ketika kita klik akan beralih ke form daftar, seperti itu. Lalu kita membuat table menggunakan border dengan kolom nomor. Kalau sesuai database ya, kalau di database kan yang tadi kita buat table itu ID, kalau ini nomor, nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal. Nah, tindakan ini untuk edit dan hapus, seperti itu, untuk tautan edit dan juga hapus. Lalu selanjutnya kita menggunakan query SQL untuk mengambil data dari tabel calon siswa. Lalu OCPers akan mempersiapkan sebelum dieksekusi menggunakan OC execute. Lalu hasil dari query tersebut akan dijadikan array menggunakan OC fetch array dan tersimpan di variabel siswa. Selanjutnya, while akan mengulang selama masih ada isi dalam tabel. Kemudian selama perulangan kita tampilkan datanya menggunakan echo. Nah, kita perhatikan pada variabel siswa yang dimana indeksnya ini harus sesuai dengan database yang tabel pada database tadi yang kita buat di
Oracle SQL Developer. Kolomnya indeksnya harus sesuai gitu kan. Jadi kan ada kolom ID, nama, alamat, jenis kelamin, lalu ada agama dan juga sekolah asal. Lalu kita membuat tautan untuk mengedit dan menghapus data siswa. Selanjutnya kita menghitung total data menggunakan OC num rows. Setelah itu menutup koneksi Oracle menggunakan OC free statement dan juga OC close. Nah, pada list siswa tampilannya seperti ini. Nah, nama filenya. Oke. Nah, ini masih kosong ya, karena pas tadi kita ke sini, pas pembuatan tabel kita tidak mengisikan data pada tabel. Di sini di list siswa masih kosong. Lalu kita akan membuat fitur tambah baru pada file form daftar. Nah, pada file form daftar di sini sama seperti indeks. Lalu di header menggunakan H3 yaitu formulir pendaftaran siswa baru. Nah, lalu kita membuat formulir dengan action proses pendaftaran. Maksudnya action ini adalah action akan menentukan script atau URL sebagai tempat untuk dikirimkan dikirimkan data formulir untuk diproses. Jadi action akan menentukan script yaitu file proses pendaftaran .php dengan metode post. Lalu di sini kita membuat label nama, label alamat, lalu ada label jenis kelamin menggunakan tipe radio, yaitu ada laki-laki dan juga perempuan. Jadi di sini ntar kita milih ada laki-laki dan juga perempuan. Lalu ada label agama. Di sini kita menggunakan drop down opsi yang dimana ntar kita memilih beberapa opsi, yaitu terdapat 5 opsi pada label agama. Terdapat Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan juga ateis. Terus kita membuat label sekolah asal dan juga tombol tombol submit dengan tipe submit dengan nama daftar. Setelah itu kita akan lihat form daftarnya seperti apa. Nah, untuk ke form daftarnya kita langsung mencet tambah baru aja ya, soalnya tadi kan di file list siswa itu tambah baru ini akan mengalih ke form daftar PHP. Nah, jadi seperti ini, terdapat label nama, lalu alamat dengan menggunakan teks area, jenis kelamin menggunakan tipe radio, lalu agama menggunakan drop down opsi, lalu sekolah nama, ada label sekolah nama juga, lalu ada tombol klik daftar. Lanjut ke tadi kan form daftar tuh mempunyai action yang dimana data formulir yang kita isi di form daftar akan dikirimkan ke proses pendaftaran. Maka pada proses pendaftaran kita membuat pemrosesannya. Jangan lupa kita mengoneksikan database-nya lagi. Lalu di sini kita akan mengecek apakah tombol daftar sudah diklik atau belum menggunakan ini if is set variable post lalu daftar. Selanjutnya mengambil nilai nama, alamat, jenis kelamin, agama dan sekolah asal
dari formulir menggunakan metode POS. Jadi nilai nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan juga sekolah asal dikirim menggunakan metode POS, lalu tersimpan di variabel nama, alamat, JK yaitu jenis kelamin, terus agama, dan juga sekolah. Nah, lalu kita membuat queries SQL untuk menyimpan data ke dalam tabel calon siswa. Pada video sebelumnya kita juga sudah belajar bagaimana cara menambahkan data ke tabel, yaitu menggunakan insert into calon siswa. Lalu kita cantumkan kolom-kolomnya, values, nama, alamat, JK, agama, dan sekolah. Nah, ini adalah variabel yang di atas ini, karena variabel yang di atas kan sudah menyimpan file dari formulir tadi, data dari formulir tadi kan. Maka pada tabel calon siswa akan diisikan seperti ini, diisikan variabel-variabel yang menyimpan data dari formulir. Lalu Ocipers menyiapkan untuk dieksekusi. Jadi sebelum dieksekusi kita menyiapkan query-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan mengikat nilai-nilai dari formulir ke dalam query menggunakan OCI bind by name dan mengeksekusi query dengan OCI execute. Dan terakhir kita membuat ekspresi yang dimana ketika result bernilai true, maka alihkan ke dalam indeks. Jika bernilai true berarti berhasil dong, maka akan dialihkan location index, akan dialihkan ke file index dengan status sukses. Tetapi kalau gagal atau bernilai false, tetap juga akan dialihkan ke file index, tetapi dengan status gagal. Nah, else di akses dilarang ini akan ditampilkan ketika terdapat tombol lainnya selain daftar. Ini kan tadi di form itu cuma ada daftar. Ketika mengklik selain daftar, maka akan keluar akses dilarang. Nah, setelah form daftar juga prosesnya juga sudah dibuat, maka kita akan menambahkan file. Ini kita tambah nama saya aja ya, Alfa Fauzan, alamat kota Tangerang, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, sekolah asal SMA Darul Quran. Setelah itu kita mencet daftar. Nah, di sini status sukses. Tetapi di dalam sini tidak ada pemberitahuan bahwa kita tuh berhasil menambahkan data. Nah, untuk kita mengetahui bahwa kita berhasil menambahkan data selain dari status sukses, kita menambahkan codingan lagi di atas sini. Nah, kita menggunakan ini untuk menampilkan ketika kita sukses berarti akan ditampilkan pendaftaran sistem baru berhasil. Ketika gagal, pendaftaran gagal. Kita save. Lalu kita balik lagi ke sini, kita reload. Nah, pendaftaran siswa baru berhasil. Kita lihat pendaftarnya. Nah, di list siswa sudah tertambah 1. Lalu selanjutnya kita akan membuat fitur edit dan hapus. Tadi kan kita sudah membuat tambah baru. Di sini kita akan membuat
tindakan edit dan juga hapus. Ini totalnya 1 ya. Total tadi menggunakan OCI 6 row. Menggunakan OCI 6 rows. Lalu sekarang kita akan ke form edit. Pada form edit, yang pertama kita jangan lupa mengoneksikan ke database-nya. Lalu jika tidak ada ID di query string, nah ini tuh sama halnya dengan di form daftar, di proses pendaftaran, pemeriksaan. Ini juga pemeriksaan ya. Pemeriksaan terhadap ID. Jika bernilai false, dia akan kembali lagi ke list siswa. Jika bernilai true, maka dia akan melanjutkan eksekusi pada kode blok selanjutnya. Lalu kita akan mengambil ID dari query string, yang dimana query stringnya tersimpan ke dalam variable get dan tersimpan lagi ke dalam variable ID. Lalu kita membuat query untuk mengambil data dari database. Nah, untuk mengambil query-nya kita menggunakan select bintang from calon siswa where ID sama dengan -2 ID. Lalu setelah itu query-nya kita persiapkan sebelum dieksekusi. Lalu dikaitkan menggunakan OCI bind by name. Selanjutnya kita eksekusi menggunakan OCI execute. Lalu hasil dari query tersebut dijadikan array menggunakan OCI fetch assoc. Kenapa kita menggunakan OCI fetch fungsi OCI fetch assoc tidak menggunakan OCI fetch array? Karena OCI fetch assoc ini, karena di sini kita mengambil hanya satu baris doang gitu. Lalu membuat ekspresi, jika siswa bernilai true maka lanjut kode selanjutnya, jika bernilai false maka akan keluar data tidak ditemukan. Selanjutnya membuat input ID dengan tipe hidden untuk menyimpan ID data yang akan diupdate. Selanjutnya codingannya sama seperti di form daftar, yang membedakan hanyalah di value-nya saja, yang dimana harus ditambahkan variabel siswa menampilkan variabel siswa dan juga dengan indeksnya sesuai dengan database table yang kita buat di Oracle SQL Developer tadi. Begitu juga dengan alamat dan juga di jenis kelamin. Nah, kalau untuk di agamanya, karena dia menggunakan opsi, dia setiap opsinya menggunakan variabel siswa. Nah, untuk input radio dan select, kita menggunakan operator ternary agar bisa membuat atribut checked dan selected. Checked untuk radio dan selected untuk select. Setelah itu pada label agama juga sama seperti yang di atas. Yang beda tuh di value-nya saja, menampilkan variabel siswa dan juga dengan indeks sekolah asal. Nah, di sini berbeda dengan from daftar. Kalau from daftar kan namanya tuh daftar ya, kalau di sini simpan. Oke, setelah itu kita coba ke halaman editnya. Kita pencet edit. Nah, sama seperti formulir pendaftaran, tapi di sini di headernya ada formulir edit. Formulir edit. Lalu di tombolnya nih bukan daftar ya, tapi simpan. Ini kita hapus aja. Setelah itu kita ke proses edit, yang dimana dia akan memeriksa lagi sama seperti di formulir proses pendaftaran.
dia akan memeriksa atau mengecek apakah tombol simpan sudah diklik atau belum, lalu mengambil data dari formulir, sama ya, sama di penjelasan di proses pendaftaran. Yang membedakannya itu di pembuatan query-nya. Kalau tadi kan pembuatan query-nya insert into, yang dimana kita akan memasukkan data ke calon siswa. Tetapi di sini kita akan mengupdate tabel calon siswa. Nah, ini adalah bentuk query-nya. Lalu akan disiapkan menggunakan OC parse query tersebut. Terus OC bind by name ini untuk mengaitkan tadi kan OC parse untuk mempersiapkan query. Lalu sebelum dieksekusi disiapkan dulu, habis itu OC dikaitkan menggunakan OC bind by name, lalu dieksekusi menggunakan OC execute. Sama ya, bentukannya sama. Terus di sini juga ada ekspresi if else, yang dimana jika result bernilai true, tandanya berhasil, maka akan dialihkan ke tabel list siswa. Dan jika gagal, maka akan tercipta gagal menyimpan perubahan. Dan di akses dilarang ini ketika ada tombol selain simpan itu. Lalu kita coba fitur editnya. Semisal kita ubah dari nama deh, tambahin Muhammad. Lalu kota Tangerangnya kita lengkapin jadi RT RW nya 0501. Laki-laki Islam SMA Darul Quran Ketapang. Kita simpan. Nah, maka perubahan sudah terjadi. Yang tadinya Alfa Fauzan jadi Muhammad Alfa Fauzan. Terus kota Tangerang ada RT RW nya Darul Quran Ketapang. Selanjutnya kita akan ke tindakan hapus, yang dimana berarti kita harus menambahkan file terlebih dahulu. Di sini kita akan menambahkan Antonio Simatupang. Alamatnya kita serengseng aja ya. Laki-laki, agama Kristen, nama sekolah SMA atau SMA ini aja deh, Kristen. Lalu kita daftar. Pendaftaran siswa baru berhasil. Kita lihat pendaftar, total ada 2. Nah, kita bakal membuat tindakan hapusnya ya, yang dimana di sini sama seperti file lainnya, hanya form daftar saja yang tidak menggunakan koneksi ke database-nya. Jadi sisanya menggunakan include config PHP ya. Lalu memeriksa apakah parameter ID telah diatur dalam URL sebagai bagian dari query string, sama seperti proses edit. Bukan proses edit, from edit, yang dimana ini tuh akan memeriksa ID-nya terlebih dahulu. Setelah memeriksa ID, ketika ID ini bernilai if ini bernilai true, maka dia akan melanjutkan blok kode selanjutnya. Lalu kita akan mengambil ID dari query string. ID ini akan tersimpan di variable get dan juga tersimpan di variable ID. Lalu membuat query hapus dengan menggunakan parameter binding. Kita membuat query hapus yaitu delete from
calon siswa, yang dimana where ID sama non ID adalah ID yang kita pengen hapus gitu. Lalu Achievers untuk menyiapkan Achievers ini untuk menyiapkan query-nya, lalu akan kita kaitkan menggunakan OC bind by name, lalu dieksekusi menggunakan OC execute. Sama seperti form daftar dan juga edit, dimana result ini ketika bernilai true maka akan kembali lagi ke list siswa, yang dimana file yang kita hapus ini sudah hilang, lalu else akan gagal menghapus. Lalu akses dilarang akan ditampilkan ketika ID tersebut tidak ditemukan, seperti itu. Maka kita langsung coba tindakan hapus. Nah, file terhapus. Nah, apakah di dalam web ini jadi gini, kalau ada pertanyaan apa cuma di dalam web doang nambah atau hapusnya doang, kita juga bisa menambahkan di dalam aplikasi Oracle SQL Developer ini, yang dimana kita ke tables, kita cari tabelnya. Ini tabelnya namanya calon siswa. Calon siswa, sorry. Nah, ini. Lalu kita ke data. Nah, di sini kan tadi ada data yang ditambahkan melalui website. Kalau kita tambahkan seperti pada trigger kemarin, gimana, bisa nggak? Sini ID-nya 2. Zidan. Alamatnya Jakarta, terus ininya laki, lalu di sininya Islam, lalu di sininya SMA 14. Kita blok, kita tambah. Nah, sudah. Oh, jadi ID ini nggak usah diisi ya. Jadi langsung nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan juga sekolah. Maka ketika kita balik ke ini website-nya, ketika kita refresh, maka akan bertambah gitu. Jadi ini menandakan bahwa database dari PHP ke Oracle sudah terhubung, seperti itu. Lalu kita menghapus, apakah di sini akan terhapus? Kita refresh dulu, akan terhapus juga, seperti itu. Jadi itu saja penjelasan cara membuat dan juga penjelasan bagaimana cara membuat dan penjelasan bagaimana mengoneksikan database dari PHP ke Oracle. Kalau ada apa-apa yang kurang dimengerti, tanya aja di kolom komentar, insya Allah saya akan membantu. Dan untuk video kali ini adalah video terakhir dari tugas ujian akhir semester saya. Terima kasih untuk untuk yang nonton video saya. Jika ada kesalahan dalam berbicara mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.